Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Insyaallah eh, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang al-i'rab. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar tentang al-i'rab secara garis besarnya, dari macam, contoh, dan penjelasannya. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih itu i'rab, nah, maka kita harus mengetahui dulu nih, nah, apa sih pentingnya mempelajari i'rab itu sendiri. Nah, i'rab ini merupakan bab, salah satu bab yang menjadi tujuan terpenting ketika kita mempelajari ilmu nahwu. Dan ilmu nahwu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Nah, ketika seseorang paham tentang kaidah bahasa Arab, maka ia telah paham dengan bahasa Arab itu sendiri. Nah, jadi ketika kita mempelajari i'rab, kita bisa dibilang hampir paham secara keseluruhan tentang ilmu nahwu. Begitu juga ketika kita sudah paham tentang ilmu nahwu, maka kita bisa dibilang sudah hampir paham dari setengah kaidah dalam bahasa Arab itu sendiri. Maka disinilah pentingnya dalam belajar i'rab. Nah, sekarang coba, apa sih i'rab itu? Nah, dijelaskan dalam kitab Al-Jurumiyah. Nah, al-i'rab huwa taghayyara awakhirul kalim bi ikhtilafil awamil ad-dakhila 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Nah, i'rab itu adalah perubahan akhir kalimah. Nah, kalimah ini dalam bahasa kita, kalau bahasa Arab ini kalimah, kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah artinya kata. Nah, perubahan akhir kata dalam bahasa Arab yang disebabkan oleh perbedaan amil. Amil sini maksudnya amil nawasib ya. Nah, yang nanti akan kita jelaskan. Nah, yang masuk kepadanya baik secara lafaz maupun takdiri. Lafzi ataupun takdiri yang diperkira-kirakan. Nah, jadi inti dari i'rab adalah perubahan akhir kata. Ya, i'rab adalah perubahan akhir suatu kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Nah, kemudian macam-macam dan tanda i'rab. Nah, sebenarnya dari pengertian i'rab tadi, nah, kita bisa membagi menjadi dua macam. Nah, yang pertama ada i'rab lafzi tadi ya, secara lafaz, kemudian i'rab takdiri, secara perkiraan. Nah, setiap i'rab itu memiliki tanda atau alamatnya. Maka dengan tanda-tanda tersebut, i'rab itu diklasifikasikan menjadi 4 macam, ya, menjadi 4 macam. Nah, akan tetapi di sini kita ringkas, ya, karena tadi sudah disampaikan bahwa kita akan membahasnya secara garis besar. Maka di sini kita ringkas menjadi 3. Nah, jadi 3, yaitu yang pertama ada i'rab rofa. Kemudian yang kedua i'rab nasab. Nah, kemudian yang ketiga i'rab jar atau i'rab khafad. Oke, kita menuju macam yang pertama, yaitu ada namanya i'rab rofa, ya. Nah, tadi disampaikan bahwasanya setiap macam i'rab itu mempunyai tanda atau alamat aslinya masing-masing. Nah, maka tanda asli dari i'rab rofa adalah al-dhammah atau dhammah. Nah, i'rab macam dibagi menjadi 4. Sebenarnya lebih, akan tetapi sini kita bahas sekali lagi secara garis besar ya. Nah, yang pertama ada namanya isim mufrad. Nah, contohnya jaa Muhammadun. Muhammad telah datang. Coba kita lihat. Nah, kita lihat pada kata Muhammad. Di akhir katanya itu barokat apa? Dhammah. Maka dinamakan i'rab rofa. Nah, kemudian yang kedua jamak
taksir. Contohnya, jaa rusulun, para utusan telah datang. Nah, rusul ini merupakan jamak taksir dari rasulun. Coba kita lihat pada kata rusulun. Di akhir hurufnya pada kata rusul yaitu adalah huruf lam, itu harokatnya adalah ad-dhammah, maka dia masuk ke dalam i'rab rafa'. Nah, lalu yang kemudian ada i'rab jamak muannats salim, salah satu dari macam i'rab rafa'. Nah, contohnya qamat muslimatun. Ya, qamat muslimatun. Para muslimah telah berdiri. Nah, muslimah atau muslimatu ini adalah jamak muannats salim dari muslimah. Ya, jadi muslimatun merupakan jamak dari muslimah. Ya, jadi ma-nya itu kalau jamaknya lebih panjang. Sedangkan kalau muslimah yang hanya satu orang lebih pendek. Nah, jika kita fokus pada kata muslimatun, ya, di akhirnya ada suatu huruf yaitu huruf ta muslimatun. Nah, itu hurufnya berharokat apa? Berharokat dhammah. Maka ini masuk ke dalam i'rab rafa'. Nah, begitu juga yang terakhir atau yang keempat adalah fi'il mudhari'. Nah, contohnya di sini ya, yadribu Zaidun. Zaid sedang memukul. Nah, jika kita lihat pada kata fi'ilnya yadribu. Nah, kita lihat di bu pada huruf ba-nya itu berharokat dhammah. Karena aslinya fi'il mudhari' itu alamat atau tandanya adalah dhammah, kecuali nanti ketika berhubungan atau berkaitan dengan sesuatu atau masuk suatu kata yang tadi kita jelaskan, yaitu amil nawasib, yang setelah ini akan kita jelaskan. Nah, jadi fi'il mudhari' di sini fi'il mudhari' yang akhirnya itu tidak bertemu atau berkaitan dengan sesuatu ya. Maka di sini yadribu Zaidun. Nah, tadi bunya berharokat dhammah. Maka ini masuk ke dalam i'rab rafa'. Oke, lanjut i'rab nasab. Nah, tanda asli dari i'rab nasab sendiri adalah fathah. Ya, fathah. Nah, adapun nanti ada suatu kata yang menjadi fathah ketika kemasukan oleh amil nawasib, ya, yaitu contohnya anlan, idan, kaidan, lain sebagainya. Itu salah satu contohnya ya. Nah, amil nawasib itu apa sih? Nah, amil itu merupakan kata yang mengisyaratkan perbuatan. Nah, baru nawasibnya itu yang membuat kata setelahnya beri'rab nasab. Jadi dalam suatu jumlah atau kalimat ketika kemasukan amil nawasib, maka kata setelahnya beri'rabkan nasab. Yaitu tandanya fathah. Nah, kita coba lihat di contohnya ya, atau macamnya. Nah, pertama ada isim mufrad. Contohnya, ra'aitul muslima. Aku telah melihat seorang muslim. Kita coba lihat harokatnya. Pada kata al-muslima. Nah, harokat akhirnya pada kata al-muslima apa? Yaitu kita lihat pada huruf ma. Ma, yaitu fathah harokat akhirnya. Maka ini masuk ke dalam i'rab nasab. Begitu juga jamak taksir. Ya. Contohnya, darabtu rijala. Aku telah memukul para laki-laki. Rijala itu adalah jamak taksir dari rojulun, yaitu para laki-laki. Coba kita lihat pada kalimat ar-rijala. Ar-rijala di huruf akhirnya ada huruf lam. Berokat apa? Berokat fathah. Maka ini masuk ke dalam i'rab nasab. Nah, baru yang terakhir pada i'rab nasab ini ada fi'il mudhari' mansub. Nah, contohnya la yarji'a. Nah, ini tadi ya, ketika dia kemasukan amil nawasib, nah maka i'rab kata setelahnya menjadi i'rab nasab. La yarji'a, dia tidak akan kembali. Nah, amil nawasibnya huruf lan. Ya, huruf lan. Nah, baru kemudian kata setelahnya menjadi i'rab nasab, yaitu yarji'ah. Coba kita perhatikan, yarji'ah.
di huruf ainnya. Berokat apa? Berokat fathah. Karena apa? Karena kemasukan amil nawasib. Nah, aslinya yarji'u. Nah, seperti di i'rab rofa tadi, yarji'u, akan tetapi dia kemasukan amil nawasib yaitu lan. Maka dia berubah menjadi akhirnya berokat fathah, yaitu i'rabnya nasab menjadi la yarji'a. Maka fi'il mudhari' mansub ini masuk ke dalam i'rab nasabnya, atau biasanya dalam kaidah i'rab kita kenal fi'il mudhari' mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Fi'il mudhari' itu mansub atau i'rabnya itu nasab dan alamat nasabnya itu adalah fathah. Nah, lalu macam yang ketiga ada i'rab jar atau khafat. Nah, biasanya kita kenal dengan i'rab jar. Ada pula yang menamai dengan khafat. Kenapa dinamakan khafat? Karena harokatnya berada di bawah. Khafat itu di bawah artinya ya. Nah, tanda asli dari i'rab jar atau khafat adalah kasroh. Ya, tandanya adalah kasroh. Nah, kenapa suatu kata bisa menjadi jar? Karena kata tersebut didahului oleh huruf jar. Huruf jar itu apa aja? Min, ila, ala, an, fi, bi, ka, dan lain sebagainya. Nah, macamnya kita langsung ya ke macam dan contohnya. Macamnya isim mufrad munsharif. Apa sih isim mufrad munsharif itu? Yaitu isim yang bisa menerima harokat tanwin seperti kasrotain, dhammatain, dan fathatain. Dan mungkin akan dibahas di pertemuan lain kali ya. Nah, di sini kita fokus ke masuk ke isim mufrad munsharif. Contohnya arsaltu ila Ahmad. Aku telah mengirim kepada Ahmad. Nah, kita fokus ke Ahmad. Nah, Ahmad itu berokat apa? Ketika hurufnya sebelumnya didahului oleh huruf jar, yaitu ila. Menjadi ila Ahmadi. Kita lihat di Ahmad. Huruf terakhir huruf dal. Berokat apa? Berokat kasroh. Maka ini masuk ke dalam apa? Ke dalam i'rab jar atau khafat. Yang kedua, jamak taksir. Nah, jamak taksir. Contohnya, marartu bisyababi. Nah, syababi merupakan jamak taksir dari syabun, artinya para pemuda. Marartu bisyababi. Aku telah melewati para pemuda. Nah, marartu bisyababi. Kita lihat di kata asyababi. Nah, dia sebelumnya didahului oleh huruf jar, yaitu huruf ba. Bi asyababi. Bisyababi. Aku telah melewati para pemuda. Maka kata setelahnya asyabab itu menjadi majrur. Nah, yang alamat jarnya adalah kasroh. Coba kita di huruf ba. Nah, berapa kata ba? Kasroh. Maka ini masuk ke dalam i'rab jar atau khafal. Yang ketiga, yaitu jamak mu'annas salim. Contohnya marotu bil muslimati. Aku telah melewati para perempuan. Sama juga kayak sebelumnya, yaitu didahului oleh huruf ba yang merupakan huruf jar. Maka kata setelahnya yaitu muslimah, muslimat berharokat kasroh. Kita lihat di huruf taknya, ti, muslimati. Maka muslimati ini adalah jamak muannats salim dari apa? Tadi ya di bab rofa kita sudah bahas, yaitu jamak dari muslimah. Nah, muslimat ini jamaknya dari muslimah. Maka pada kata muslimat itu berharokat kasroh dan masuk ke dalam i'rab jar dan khafat. Alhamdulillah. Maka dari situ selesailah pembahasan kita. Nah, ini ada perkataan menarik dari seorang ulama ahli bahasa Arab dan pakarnya, yaitu Abu Ali Al-Jayani, berkata, Allah mengkhususkan umat ini dengan 3 hal yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu ilmu sanad dan i'rab. Nah, maka disinilah khusus dan pentingnya ilmu i'rab itu sendiri. Ini beliau tulis pada kitabnya yaitu Tadribur Rawi di halaman 605. Maka marilah kita sama-sama lebih paham lagi dengan i'rab agar kita juga lebih paham lagi dengan bahasa Arab itu sendiri. Karena i'rab merupakan ilmu yang tadi, ilmu yang penting dan khusus. Taib, jazakumul khairan katsiran. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau komentar bisa langsung DM ke IG saya @fadil.mukhbit ya. Oke, jazakumul khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.